Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Di video kali ini izinkan saya Syafira Nur Aswaji selaku mahasiswi program studi Ekonomi Syariah STES Islamic Village untuk memaparkan materi mengenai etika distribusi dalam ekonomi Islam. Pengertian distribusi menurut Afzalur Rahman dalam buku Doktrin Ekonomi Islam menjelaskan bahwa distribusi merupakan suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan juga negara. Atau singkatnya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi antara lain: 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa menjadi terpenuhi. Konsep distribusi dalam Islam sendiri tergambar dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Pada ayat ini menghendaki distribusi yang merata, di mana makosid syariah distribusi pada ayat tersebut tersurat jelas, agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Kordowi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan juga penting, yaitu nilai kebebasan dan juga nilai keadilan. Maksud dari nilai kebebasan ialah Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan, di mana kebebasan yang disyariatkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai keadilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan nilai keadilan ialah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun material. Keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Islam juga menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Hadirnya instrumen ini diharapkan agar terciptanya keseimbangan dalam perekonomian.
Dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya menjadikan hubungan antara si defisit dan juga si surplus memiliki hubungan saling ketergantungan, sehingga menciptakan sebuah keharmonisan. Dan inilah yang dinamakan dengan keseimbangan. Yang membedakan Islam dengan kapitalisme dan sosialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana ia tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Seorang muslim yang menjalankan kegiatan distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Antara lain, 1. Larangan ihtikar. 2. Mencari keuntungan yang wajar. 3. Distribusi kekayaan yang meluas. 4. Keadilan distribusi. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.